Abuya Mama Gufron mengatakan, saya siap menjadi penjaga gawang neraka, bahkan menjadi tumbalnya Pancasila, ini beliau mengajak kepada kita, wabil khusus umat muslim yang beragama, secara individu kita harus masing-masingnya siap menjadi penjaga gawang neraka. Jadi Mama Gufron mengajak umat Islam untuk bisa menjadi penjaga gawang neraka, teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya ucapan-ucapan dari Mama Gufron yang mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka itu adalah ajakan ya teman-teman ya. Mengajak kepada seluruh umat Islam agar bisa menjadi penjaga gawang neraka. Menjadi kiper lah. Selalu mencari dalil-dalil cocok logi untuk mencocok-cocokkan. Ya. Menjadi pembelaan kepada si Abah Gufron ini yang jelas-jelas salah, kenapa mesti dibela? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak yang sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Baik Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan ini ada yang sedikit lucu ataupun agak ngakak saya mendengarkan daripada ucapan murid Mama Gufron ini teman-teman. Murid Mama Gufron yang kita kenal namanya Gus Ubat, dia ini membela mati-matian atas ucapan-ucapan yang disampaikan Mama Gufron teman-teman. Dan kita sudah sering mendengarkan kalau Mama Gufron itu pernah mengatakan saya siap jadi pawang neraka, kata Mama Gufron teman-teman. Ternyata kalimat itu dibela mati-matian sama muridnya, murid tersayangnya yang selalu dapat perintah baca Quran ya teman-teman ya. Itulah namanya Gus Ubat teman-teman. Tapi kali ini yang membuat saya ngakak dan ketawa sendiri teman-teman, dia menjawab ataupun membela perkataan gurunya tersebut dengan cara cocokologi dalil teman-teman ya. Dia mencocok-cocokkan saja teman-teman. Dia mencocokkan ucapan Mama Gufron itu dengan ayat Al-Quran, padahal ayat tersebut yang dia kutip sebagai dalil tidak nyambung, tidak sinkron dengan apa yang diucapkan Mama Gufron teman-teman. Dan nanti ada juga video sebagai bantahan kepada Gus Ubat ini teman-teman. Coba kita dengarkan bagaimana cocokologi daripada Gus Ubat, murid tersayang Mama Gufron. Berikut ini teman-teman. Pada saat ini memang dengarkan baik-baik ya. Orang-orang yang sekarang ini lagi demam. Lagi demam. Kalau saya katakan demam, demam. tapi sebenarnya orang-orang yang demam ini adalah awal mula di mana mereka akan mempunyai rasa cinta yang kuat. Oh, no ya, kami tidak cinta ya. Siapa yang demam terhadap Mama Gufron itu bakalan cinta kepada Mama Gufron, kata Gus Ubat ini teman-teman ya. Astagfirullah. Banyak dari rekan-rekan teman-teman dari berbagai daerah yang mengirim melalui WhatsApp kepada saya ini. Ketika ada beberapa akun yang memang membahas tentang Ponpes Unik, saya bilang begini, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan Ponpes Unik, baik dalam itu ajaran ataupun apa saja, nomor saya. Oh iya. Kesuwen, Pak. Kalau di komentar-komentar kesuwen. Ada juga salah satu yang menelpon ke saya. Ya, gimana? Yang menanyakan kalimat Abuya Mama Gufron mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang. Nah, di sini mulai teman-teman. Kemudian hal ini di-framing sama orang-orang yang kurang berilmu. Nah, di sini kata Gus Ubat di-framing orang-orang yang tidak berilmu, teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi semua orang yang tidak setuju dengan ucapan-ucapan Mama Gufron itu ternyata adalah orang-orang yang tidak berilmu sama sekali, teman-teman ya. Di-framing oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak mempunyai ilmu sama sekali. Astagfirullahaladzim. Saya sampaikan kalimat yang disampaikan oleh Abah Gufron atau Abuya Gufron, saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Ya. Ini sebenarnya maknanya tolab. Nah, ini kalau tuntutan. orang ini belajar dalam kalam khobari, kalam insyai, dia akan paham. Artinya, ketika Abuya Mama Gufron mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka, bahkan menjadi tumbalnya Pancasila, ini beliau mengajak kepada kita, wabil khusus umat muslim yang beragama, secara individu kita harus masing-masingnya siap menjadi penjaga gawang neraka. Jadi Mama Gufron mengajak umat Islam untuk bisa menjadi penjaga gawang neraka, teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya ucapan-ucapan dari Mama Gufron yang mengatakan saya siap menjadi penjaga gawang neraka itu adalah ajakan ya teman-teman ya.
mengajak kepada seluruh umat Islam agar bisa menjadi penjaga gawang neraka, menjadi kiper lah ya, menjadi kiper ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Dan uniknya di sini teman-teman, Gus Ubaid ini mencocok-cocokkannya dengan ilmu balaghah teman-teman ya. Dikatakannya kalau seseorang tersebut sudah paham dengan kalam khobari, maka tentu tidak akan mempermasalahkannya. Yang menurut saya teman-teman, kalimat daripada Mama Gufron yang mengatakan menjadi penjaga gawang neraka itu tidak perlu memakai ilmu balaghah. Anak TK saja paham teman-teman ya. Anak TK sendiri paham kalimat itu. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini kata Gus Ubaid, Mama Gufron mengajak seluruh umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia agar menjadi penjaga gawang neraka. Ayo siapa teman-teman yang mau ikut? Silakan daftar kepada Mama Gufron atau mewakili kepada Gus Ubaid teman-teman. Astagfirullah. Lalu kalimat itu jangan digambarkan orang menjaga gawang di neraka kemudian seperti orang yang menjaga sepak bola, bukan seperti itu. Nih saya ceritakan. Nah, gimana? Ketika ada kalimat yang disampaikan oleh Abu Ya seperti itu, beliau bukan berarti tidak berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran teman-teman ya, coba kita dengarkan apa dalilnya yang dikutip oleh Mama Gufron ini. Beliau pernah membukakan salah satu ayat Al-Quran kepada kami. Nah, ayatnya, apa ayatnya? Surat Tahrim, ayat 6. Catat teman-teman. Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini teman-teman yang saya maksud sebagai ilmu cocokologi teman-temannya. Ayat surat At-Tahrim ayat 6 itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu dan keluargamu daripada jilatan api neraka. Ayat ini sudah jelas bagi kita mengatakan agar kita menghindar ya, agar kita menjauh, agar kita bisa sebisanya untuk menghindar daripada jilatan api neraka. Sementara kalimat Mama Gufron tadi mengatakan siap menjadi penjaga gawang neraka. Kan tidak nyambung teman-teman. Jadi ini saya katakan tadi ilmu cocokologi, tidak ada di situ kalimat agar siap menjadi pawang neraka. Astagfirullahaladzim. Ini memang betul-betul ilmu cocokologi teman-teman. Makna ku anfusakum wa ahlikum di dalam kitab tafsir Sawi itu dijelaskan adalah muru bil khair, ajak untuk berbuat baik agar mereka tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa sebisa mungkin menghindar daripada jilatan api neraka, agar kepala keluarga tersebut menjaga keluarganya dan juga dirinya sekaligus agar tidak masuk ke dalam lembah neraka. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbuat maksiat. Ajak keluargamu muru bil khair, agar berbuat kebaikan. Itu makna kalimatku anfusakum wa ahlikum teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini sudah ilmu cocokologi sebenarnya teman-teman. Kalau kita kembali kepada tekstual firman Allah, ini ada amar, perintah. Perintah. Maka kita paham ketika ada perintah, maka di situ menjadi suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, perintah. Perintahnya agar kita sebisa mungkin untuk menghindar daripada jilatan api neraka. Bukan harus menjadi penjaga gawang neraka. Kan nggak nyambung teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini ada satu video bantahan kepada murid tersayang Mama Gufron ini teman-teman. Coba kita dengarkan dari Ustadz yang luar biasa yang satu ini. Lalu cocoklogi. Betul. Betul. Quran surah At-Tahrim ayat 6 tersebut itu nggak pas kalau dijadikan dalil untuk membela si Abah Gufron Iya, betul. atau Abah Ius. Dikatakan bahasaku anfusakum wa ahlikum naro. Ku jagalah Ya, jaga. kalian anfusakum diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari neraka. Jadi nggak salah kata dia kalau Abah Gufron mengatakan menjaga gawang neraka. Yang harus antum ketahui di dalam tafsirnya itu, kalau kita buka tafsir Qurtubi, pembahasan tentang kalimat ku tersebut bermakna kita mesti yani wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran untuk keluarga kita agar Allah menyelamatkan kalian. Artinya ada diksi menyelamatkan. Nah, maknaku di situ
maknanya adalah angkidhu. Angkidhu, selamatkanlah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka tersebut adalah manusia, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berdosa, wal hijarah, berhala-berhala sembahan. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau dikatakan kalimat Abah Gufron ini adalah suatu kalimat dari ilmu balaghah, itu pun tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Betul. Di dalam lanjutan ayatnya adalah alaiha, yang menjaga neraka tersebut adalah malaikatun. Malaikat itu jamak ya. Banyaknya para malaikat. Gilazun syidad, para malaikat yang menjaga neraka tersebut, yang begitu keras tegas di dalam menyiksa orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Dan saya bahas di video saya sebelumnya kan, penjaganya malaikat Malik. Malaikat Malik punya pasukan 19 golongan. Dari 19 golongan ini ada lagi pasukan-pasukannya, junudun, tentara-tentara para malaikat yang tidak ada yang tahu jumlahnya. Saking banyaknya yang siap menyiksa orang-orang yang berdosa, termasuk orang-orang yang menistakan agama. Jadi dia selalu mencari dalil-dalil cocok logi untuk mencocok-cocokkan, menjadi pembelaan kepada si Abah Gufron ini yang jelas-jelas salah, kenapa mesti dibela. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga antum tobat, jangan bela yang salah. Sayang ilmu antum itu. Anda melihat antum ini orang alim, tinggal gunakan kealimanmu, amalkan dengan baik, belalah yang benar. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman, ini adalah ilmunya, ilmu cocokologi untuk membela ucapan daripada Sang Maha Guru ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah senantiasa melindungi kita daripada hal-hal yang demikian yang bisa merusak akidah kita, teman-teman ya. Artinya di sini saya mengajak kepada teman-teman, kalau mau mencari guru, carilah guru yang tepat, yang bisa mengajak kita untuk taat kepada Allah. Jangan sampai akidah yang kita sudah bina, yang sudah lama kita rawat, tiba-tiba masuk ke dalam perangkap ajaran-ajaran yang nyeleneh, bin aneh, bin gabrus, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Di episode yang akan datang kita akan membahas bahwa ada satu video yang lewat di beranda saya, di beranda TikTok saya, bahwa TIJ ya, kita tahu TIJ, dia ini asal Aceh. TIJ ini sangat geram sama Mama Gufron, teman-teman, dan akan hadir di episode berikutnya, teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Silakan tinggalkan komentarnya di bawah, teman-teman, dan jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.